Shalom, salam sejahtera buat kita semua, damai dan sukacita dan Roh Kudus menaungi kita pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam renungan malam. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas perkenan Tuhan. Kami mau beristirahat ya Tuhan. Kami juga mau mendengar firman-Mu yang kudus pada malam hari ini. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini dengan tema transformasi diri dan perkembangan zaman, diambil di dalam Roma 12 ayat 2. Beginilah yang tertulis di situ. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas malam hari ini di Roma pasal 12 ayat 2. Paulus menuliskan surat ini bagi jemaat Kristen di Roma dari kota Korintus. Surat ini dituliskan sebagai bentuk penguatan kepada jemaat itu pada saat itu. Sebelum surat ini ditulis oleh Paulus dan dia berangkat ke Yerusalem, setelah itu ke barat, Paulus mengungkapkan ingin berkhotbah dan bersekutu di Roma sebelum pergi ke Spanyol atau barat pada saat itu. Paulus mengumpulkan banyak donasi dari jemaat di gereja-gereja Asia Kecil yang didominasi orang Kristen non-Yahudi. Kemudian memberikan donasi ini kepada orang percaya di Yerusalem, sehingga menunjukkan kesatuan gereja bagi orang Kristen, Yahudi maupun non-Yahudi. Hal ini penting karena terjadi berbagai konflik antara orang Kristen Yahudi dengan non-Yahudi. Hal inilah yang membuat orang Yahudi diusir oleh Kaisar Claudius dari Roma tahun 49 Masehi. Namun diterima kembali oleh Kaisar Nero tahun 54 Masehi. Kemudian kembali mengalami persekusi hingga kebakaran besar di kota Roma tahun 64 Masehi. Kota Roma sendiri merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi sendiri menganut kepercayaan paganisme atau politeisme, keyakinan kepada dewa-dewa yang diikuti dengan pola hidup yang berlawanan dengan ajaran Kristus dan mengancam kualitas iman dari jemaat di kota Roma. Karena itulah pesan Paulus mengingatkan kita untuk melakukan pembaruan budi. Dengan adanya pembaruan budi ini dapat membantu orang percaya untuk lebih memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidup kita seringkali muncul berbagai tren yang diikuti masyarakat. Tren-tren ini muncul dalam berbagai aspek. Ada dalam pola berpakaian, pola berbicara, dan sebagainya. Muncul juga dalam berbagai aspek adalah tren-tren yang negatif, tidak ada positifnya pada saat itu. Hal ini tergantung bagaimana kita menyikapi tren-tren tersebut. Apabila tren tersebut memiliki aspek negatif, sudah seharusnya kita tidak mengikutinya. Namun seringkali terjadi pergumulan dalam diri kita ketika kita tidak mengikuti tren yang ada. Kita akan merasa ketertinggalan, merasa kudet, kurang update,
Padahal tren yang berkembang itu belum tentu memiliki dampak positif bagi diri kita. Nats kita pada malam hari ini melalui pergumulan jemaat di Roma mengalami persekusi. Nats ini juga merupakan suatu penguatan kepada jemaat di Roma agar tidak terpengaruh hal-hal buruk di Roma. Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk tidak mengikuti hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Roma ataupun orang sekitarnya. Hal ini dengan tujuan untuk mengikuti kehendak Tuhan dan tidak mengikuti kehendak dunia ini. Berarti orang-orang percaya berani tampil beda dalam perilaku, sikap, dan tutur kata. Ini juga dilihat ada kata pembaruan budi. Ini juga berarti adanya seruan untuk revolusi mental, yang berarti adanya transformasi radikal dari yang sebelumnya. Radikal di sini bukanlah berarti dalam konteks negatif, melainkan dalam konteks positif, yaitu perubahan itu terjadi secara drastis ke arah positif yang bisa diartikan suatu perubahan dan pola pikir, tingkah laku, dan tutur kata seseorang menjadi lebih baik. Inilah sangat penting sebagai upaya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Transformasi ini juga bisa dipahami sebagai suatu pertobatan yang diikuti dengan rasa menyesal yang dalam, sehingga kesalahan di masa lalu tidak dilakukan kembali. Saudara-saudara yang terkasih, dari hal ini bisa dipahami bahwa tidak menjadi serupa dengan dunia bukanlah berarti orang-orang percaya tidak boleh mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan tren sekarang, melainkan harus menyaring segala perkembangan zaman dan tren-tren yang ada. Hal yang negatif tidak diikuti, sedangkan yang positif digunakan dengan baik. Hal berikutnya yang penting dalam nas ini adalah seruan untuk memperbarui budi pekerti atau transformasi diri. Transformasi yang harus dilakukan adalah dengan mengubah pola hidup, pola pikir, dan tutur kata yang menjadi lebih baik lagi. Perubahan ini juga diikuti dengan adanya pertobatan dalam diri, di mana perbuatan dan tindakan yang lama ditinggalkan dan tidak boleh diulangi lagi. Hal ini sangatlah penting dalam hidup orang Kristen. Pertobatan itu bisa menjadi pintu baru untuk menjadi pribadi baru yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas renungan malam hari ini. Kami mau istirahat dan kami sudah mendengar firman-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Jagalah istirahat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom.